Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Anggriani Puspitasari dengan NIM 19811334055 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran kelas B Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan etika bisnis dalam PT air minum dalam kemasan, yaitu PT Aqua Golden Mississippi. Pada video ini saya akan menjelaskan 5 topik pembahasan. Yang pertama adalah kewajiban dari karyawan dan perusahaan. Yang kedua adalah etika produksi dan pemasaran. Yang ketiga adalah etika periklanan. Yang keempat adalah etika lingkungan hidup. Sedangkan yang terakhir adalah etika tanggung jawab sosial perusahaan. Selamat menyaksikan. PT Aqua Golden Mississippi merupakan sebuah PT yang bergerak di bidang pengelolaan air minum dalam kemasan yang telah diproduksi oleh Aqua Group sejak tahun 1973. PT Aqua Golden Mississippi merupakan pelopor dari adanya air minum dalam kemasan di Indonesia. Sebagai suatu perusahaan yang besar, tak lepas dari adanya kewajiban yang harus dilakukan sebuah perusahaan terhadap karyawannya, dan juga sebaliknya, karyawan terhadap perusahaan. Kewajiban perusahaan PT Aqua Golden Mississippi terhadap karyawannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah memfasilitasi adanya jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu jaminan ketenagakerjaan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sedangkan yang kedua adalah perusahaan wajib membayar gaji karyawan sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui dan sesuai dengan pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Gaji bagi tenaga kerja tidak boleh lebih rendah dari gaji minimal yang diterapkan oleh pemerintah. Sedangkan kewajiban yang ketiga adalah pembayaran gaji karyawan harus tepat waktu sesuai dengan ketentuan perusahaan. Yang keempat adalah pemberian waktu istirahat bagi karyawan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sedangkan kewajiban yang kelima adalah menentukan peraturan perusahaan bagi karyawan untuk ditaati oleh seluruh karyawan. Sedangkan yang keenam adalah penyediaan fasilitas ibadah. Yang ketujuh adalah pemberian pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan soft skill yang dimiliki karyawan. Sedangkan yang terakhir adalah menyediakan alat perlindungan diri sesuai dengan bidang yang ditekuni oleh tenaga kerja tersebut. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh karyawan terhadap perusahaan, yaitu yang pertama adalah kewajiban bersifat royalitas, mendukung visi dan misi perusahaan dan memiliki royalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Sedangkan yang kedua adalah kewajiban konfidensialitas, yaitu seluruh karyawan wajib menjaga kerahasiaan dari data-data yang dimiliki perusahaan. Sedangkan kewajiban yang ketiga adalah karyawan wajib menaati peraturan-peraturan yang telah berlaku pada perusahaan tersebut. Sedangkan yang terakhir adalah kewajiban melaporkan kesalahan perusahaan. Selain memiliki kewajiban konfidensialitas, karyawan juga berkewajiban untuk melaporkan kegiatan perusahaan yang melanggar peraturan maupun kode etik bisnis. Untuk poin yang kedua adalah etika produksi dan pemasaran dari PT Aqua Golden Mississippi. PT Aqua Golden Mississippi menerapkan inline system, di mana seluruh proses produksi pembuatan dilakukan dengan berkesinambungan tanpa terputus dengan seminimalistis mungkin adanya sentuhan tangan manusia untuk memastikan kehigienisan produk. Seluruh proses produksi pembuatan produk Aqua dimulai dari pembuatan botol dengan mencampurkan bahan baku Fremont, mencetak Fremont dengan injeksi molding hingga melakukan proses peniupan Fremont menjadi botol.
pengisian air, penutupan botol, dan pemberian kode pada tutup botol dan badan botol. Tahap pengemasan, aqua botol dikemas menggunakan box karton dan diberi kode pada box, lalu box tersebut akan dipindah ke gudang untuk menunggu giliran pengiriman. Perencanaan produk ini meliputi head office, divisi logistik, dan divisi produksi, serta divisi pengemasan. Etika produksi yang diterapkan pada kegiatan produksi PT Aqua Golden Mississippi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan melakukan seluruh kegiatan pengecekan berkala dari seluruh saluran produksi. Sedangkan yang kedua adalah menjamin mutu, kebersihan, dan kesehatan dari kualitas air yang dipasarkan. Sedangkan yang ketiga adalah memberikan keterangan terhadap kandungan bahan dan cara penggunaan produk yang baik. Sedangkan yang keempat adalah pengembangan produk-produk inovasi baru. Sedangkan poin yang kelima adalah proses produksi dilakukan sesuai dengan permintaan konsumen. Perusahaan kami memenuhi kebutuhan konsumen baik dalam kualitas maupun kuantitas produk. Sedangkan poin yang keenam adalah melakukan proses produksi dengan selalu memperhatikan kelestarian sumber mata air dan ekosistem alam. Sedangkan etika pemasaran yang dilakukan oleh PT Aqua Golden Mississippi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan strategi STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Sedangkan yang kedua adalah berbagai cara kegiatan promosi dilakukan seperti periklanan baik dari media cetak maupun media elektronik ataupun papan-papan reklame. Sedangkan yang ketiga adalah memiliki orientasi pasar di mana produk yang dihasilkan oleh perusahaan disesuaikan dengan permintaan pasar. Perusahaan selalu berusaha memenuhi kebutuhan konsumen baik kualitas maupun kuantitas produk. Sedangkan yang keempat adalah PT Aqua Golden Mississippi juga melakukan kegiatan pemasaran di berbagai negara tetangga. Sedangkan poin yang terakhir adalah proses pemasaran dilakukan dengan produksi yang ketat untuk menjaga kualitas produk ke tangan-tangan konsumen. Untuk poin yang ketiga adalah etika periklanan. Dalam PT Aqua Golden Mississippi telah melakukan etika periklanan dengan cukup baik. Dalam iklan yang telah diluncurkan oleh PT Aqua bertemakan tentang kebaikan, di mana PT Aqua tidak hanya menggandeng selebriti untuk membuat iklan produk Aqua. PT Aqua mencari tokoh-tokoh dalam masyarakat yang dianggap memberikan perubahan sosial dan berkontribusi terhadap kebaikan masyarakat itu bagai dengan air yang aksi nyatanya yang menyentuh mereka tiap sisi dan lakukan di menjangkau hingga tengah-tengah sudut. masyarakat. Salah satunya adalah dari seorang ibu yang mulai mendirikan warung sedekah, di mana warung tersebut Kalau merupakan kata Khairil rumah makan Anwar, sederhana aku ingin hidup yang 1000 tahun melayani lagi. masyarakat kalangan bawah atau tidak Biar kita mampu bisa terus dengan berbagi memberikan dan memberi. makanan gratis bagi kaum duafa. Selain itu, PT Aqua selalu memberikan kesan berbeda dalam setiap Jadi iklan jangan pernah yang menunda dimilikinya. kebaikan. Dengan mengangkat kisah nyata masyarakat, dengan demikian PT Aqua telah membuat iklan yang bertemakan kebaikan. Selain sebagai ajang promosi, produk dari Aqua juga memiliki sejuta pesan moral yang terkandung dalam iklan tersebut untuk menumbuhkan semangat kebersamaan serta kepedulian masyarakat atas isu-isu sosial yang terjadi. Untuk etika yang keempat adalah etika lingkungan hidup. Sebagai perwujudan visi dan komitmen dalam mengelola operasional secara bertanggung jawab dalam sosial dan lingkungan, PT Aqua mengembangkan inisiatifnya yaitu Aqua Lestari yang terdiri dari 4 pilar yaitu pelestarian air dan lingkungan, praktik perusahaan ramah lingkungan, pengelolaan distribusi produk, serta pelibatan dan pemberdayaan masyarakat.
prinsip dari adanya Aqua Lestari yang dilakukan PT Aqua sebagai salah satu program dari pengelolaan lingkungan hidup sebagai wujud dari komitmen Aqua kepada lingkungan hidup. Dengan perlindungan sumber mata air, Aqua selalu berkomitmen untuk melindungi sumber mata air secara menyeluruh dengan mengembalikan lebih dari 100% air yang dimanfaatkannya ke dalam ekosistem pada tahun 2030 dengan penggunaan air secara bertanggung jawab dan meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat. Sedangkan prinsip kedua adalah Aqua Lestari, yaitu mengurangi karbon dioksida. Aqua mulai memerangi perubahan iklim dengan mengurangi jejak karbon dioksida serta meminimalisir adanya pelepasan karbon ke udara menuju karbon netral pada tahun 2050. Prinsip yang ketiga adalah dengan optimalisasi kemasan dan pengumpulan sampah kemasan. Aqua telah mengumpulkan sampah kemasan plastik lebih dari yang diproduksi pada tahun 2030, menciptakan siklus hidup baru untuk seluruh kemasan plastik serta menuju kemasan yang 100% dapat didaur ulang untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan bebas dari sampah plastik. Sedangkan prinsip yang terakhir adalah distribusi produk secara berkelanjutan. Aqua akan berusaha untuk berinovasi dalam mengendalikan tantangan transportasi secara berkelanjutan dengan membuat berbagai fasilitas transportasi dan pengelolaan transportasi yang lebih baik. Sedangkan etika yang terakhir adalah etika tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut sebagai CSR merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemilik saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. PT Aqua Golden Mississippi tak lepas dari kaitannya dengan CSR yang harus selalu dilakukan dengan adanya pembangunan berkelanjutan. Hal ini telah dilakukan oleh PT Aqua dengan berbagai program seperti aspek transportasi, pengolahan limbah, akses air, konservasi, program pengendalian masyarakat, program pendidikan, dan program-program lainnya. Melalui salah satu program dari Aqua, yaitu Aqua Lestari, yang merupakan suatu pendekatan sosial lingkungan yang inovatif dan multi pihak yang memberikan kontribusi kepada kesinambungan bisnis dan lingkungan hidup. Aqua telah melakukan program-program sosial dengan melakukan pendekatan berbasis masyarakat bekerja sama dengan para pengangkut kepentingan serta berorientasi kepada kebutuhan. Program CSR yang telah dilakukan oleh Aqua yaitu 1 liter untukmu dan 10 liter untuk mereka. Program ini dilakukan oleh PT Aqua sebagai salah satu tanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan membantu masyarakat yang kekurangan air bersih. Selain itu, ada beberapa program yang dilakukan oleh PT Aqua, yaitu adanya program daur ulang plastik yang dilakukan oleh PT Aqua sehingga mengurangi adanya limbah plastik. Program selanjutnya adalah konservasi hutan dan das yang dilakukan oleh PT Aqua untuk melestarikan lingkungan alam serta kondisi air yang bermutu. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai etika bisnis dalam PT Aqua Golden Mississippi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.